Kembali lagi di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang shooter penembak jitu yang sudah ikut event-event bahkan internasional kemarin itu juara. Anang Neha. Selamat malam Bang Anang Neha. Selamat malam. Nah, ini sebelum kita ngobrol panjang tentang ketapel nih, Mei pengen tahu dulu nih, ya kan, latar belakang Abang Anang Neha nih. Nah, latar belakang Anang Neha ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya rahasia. Wah, itu kan yang dirahasiain Bang, kalau dirahasiain sama aja. Kita mau tahu nih, nih kalau backgroundnya Anang Neha nih, ini jadi shooter gitu kan. Nah, ini backgroundnya apa nih Bang? Backgroundnya pekerja kuli. Pekerja kuli, tentunya kuli yang berdasi. Bukan juga sih. Jadi backgroundnya kuli panggul, kuli pasar. Kuli bangunan boleh dah. Oke. Gini Bang, Bang Anang Neha ini kan sebelum jadi penembak. Panggil gitu, bro aja dah, panggil bro aja. Bro aja ya, bro. Oke. Gini Bang, awalnya nih tertarik dengan ketapel, itu apa Bang? Sebenarnya tertarik dari temen bawa ke kios, main ke tempat saya itu bawa ketapel. Awalnya emang lucu, ini permainan masih kecil ini, ada ketapel bagus juga. Nyoba pinjem yang OTT dulu, masih dibilangnya OTT. OTT itu apa dong? OTT Jadi apa? jenis-jenis apa tuh dia? Yang karetnya bilangnya di samping, Di atas Di tuh atas ya, itu. di atas. Oke, siap. Terus cuman pemakaian yang susah saya. pemakaian jenis OTT itu, Bukan susah sih, gejepret. maksudnya ngejepretnya? Jepret karet. Oh, Waktu nyepet, terkena balik dia, karetnya balik. hand slip ya, hand slip. Apa Ya, itu? oke. Terus Beralih saya, pindah ke TTF. Nyoba dulu yang TTF. Ketapel apa ini? Tanya lagi sama Dodi Alcur dah. Dodi Alcur ya, Dodi Ya. Alcur. Oke. Dari OTT ke TTF Bang, beralihnya itu mainnya berapa lama tuh? Dari OTT dulu berapa lama, nyoba OTT baru kembali ke TTF itu berapa lama? Cuma cepet banget, baru berapa hari doang. Jadi baru kenal ketapel, main di OTT. Main OTT itu sehari 2 hari, cuma nyakitin. Buat saya awal pemula dulu, waktu awal belajar ya, pengenalan ketapel, itu ngenain tangan mulu. Panas, sakit, ngilu dah. Ya. Ada ketapel lagi modelnya lain. Ya. Saya pinjem lagi, apaan nih? Orang bilangnya TTF. Oke. Nanya lagi cara bidenya di mana? Oke. Di atas karet. Oke. Cukup gitu doang, udah saya pakai. Akhirnya mencoba TTF Enak dipakai, kagak jepret. sampai sekarang. Sampai sekarang. Keren. Tapi kesulitan Bang, untuk kesulitannya di OTT sama di TTF itu di mana? Misalnya di OTT sulitannya seperti ini, TTF kesulitan apa? Di OTT aja yang sulit, di TTF enggak? Banyak orang bilang main TTF lebih susah. Buat saya sama. Ya. Kita biasa main TTF, main OTT bukan lebih gampang, sama. Cuman banyak orang yang main OTT pindah ke TTF susah. Iya. Nggak tahu itu kenapa, mungkin juga cara bidenya beda juga. Gitu. Nih kayak ketapel TTF nih. Oh itu contoh jenis ketapel TTF ya. Ini ketapel yang jadi pegangan Bang Anang nih. Tiap perlombaan saya pakai. Oh, mau perlombaan mau cuma latihan, satu saya pakai. Oh, hanya ini. Hanya satu aja yang Satu ya pegangan Bang Anang lah Pegangan. ya. Untuk bermain ketapel ya. Buat bermain, udah nggak pernah gonta ganti lagi. Itu kelebihannya? Kalau TTF, sebenarnya bukan kelebihan, memang dasarnya dia TTF, titik bidiknya cuma di atas karet. Ya, ini ya, lebih ya. mempermudah. Oh, oke. Sebenarnya mempermudah kita Mm-hmm. buat membidik.
target di atas karet. Siap, siap. Apalagi kita lebih dikasih lagi pisir. Oh, Buat saya pisir dah, buat bidik iya, saya. Oke. Titik bidiknya ya, titik bidiknya ya. Bukan titik bidik sebenarnya. Buat mempermudah kita sebenarnya. Oke. Buat nanda di mana target. Oh, itu kelebihannya dari TTF ya? Iya. Oke. Kalau misalnya kesulitannya Bang, ada nggak kekurangannya nih? Kalau buat saya pemain TTF sendiri nggak ada. Nggak ada kesulitannya? Nggak ada. Ini jadi gini, teman-teman yang ada di Indonesia, Ketapel Indonesia, Bang Anang Neha ini sekarang juga menjadi seorang maker. Nah, itu belajar. Jadi maker itu namanya apa Bang? Saya manggil nama Prem itu sebenarnya inisial anak. Anak ya? Anak. ZN. Ya. Itu singkatannya apa Bang? Nama anak semua. Oh, nama anak semua. Jadi nama anaknya ZN semua dari kecil sampai gede. Inisial. Oh, inisial aja. Oh, inisial. Kirain anak yang gede ZN sampai yang kecil gitu. Inisial. Oh, inisial aja. Nah, dengan keahliannya Bang Anang Neha menembak juga menjadi maker, artinya Bang Anang Neha sudah tahu jenis ketapel yang dipakai yang buat kejuaraan ya kan. Yeah. Nah, itu kira-kira ada nggak sih tipnya gitu Bang Anang? Sebenarnya kalau buat tip ketapel mas sebenarnya kenyamanan dulu sih, kenyamanan sama benar-benar diyakinin dulu dari itu prem itu aman dah kita pakai, mudah patah dah. Terus jangan gonta-ganti, kalau buat awal mah jangan gonta-ganti ketapel dulu. Oke. Buat cari titik bidik yang fokus, kita biar hafal juga titik bidiknya di sebelah mana. Jadi kalau sekarang ini kan gini Bang, banyak orang yang bermain ketapel itu asal main terus tiba-tiba ikut kejuaraan, akhirnya jong. Nah, Bang Anang Neha ini punya latihan khusus nggak sih sebenarnya di ketapel nih untuk menjadi seorang juara? Kalau latihan udah pasti saya sendiri ada klub Celinsur. Oke. Itu kita ada jadwal latihan setiap malam minggu. Nah itu ya sore sampai malam dah, sepuasnya ngopi sampai ganteng di sono. Oke, siap. Di situ ada pelatihan ya, cara menembak. Kita pasti ngarahin, apalagi ada yang mungkin pemula baru pengen belajar. Kita arahin dulu, jangan asal sembarang nembak di tempat. Kita arahin di markas, di tempat latihan kita. Kita arahin cara bidik. Sementara buat pemula, yang penting kamu lari ke depan dulu, jangan sampai bosen. Nah gini Bang, tadi bergelitik sih saya sebenarnya ngedenger bahwa Bang Anang Neha itu latihan malam. Tapi kan di mana-mana Bang ya, kalau namanya kejuaraan itu aja di siang. Ya, benar nggak? Itu cara menyikapinya seperti apa? Kan pasti ada perbedaan lah, gitu kan? Cara menyikapinya seperti apa Bang? Banyak sebenarnya, kejelian mata juga sih sebenarnya. Oh, mata. Utama mata. Jadi enak lebih nembak malam apa nembak siang? Siang karena terlihat dengan jelas. Kanan kiri titik bidik kita, target kita nyata bener. Kalau kita di tempat latihan, alhamdulillah, lampu juga udah terang. Oh iya, pasti itu udah pasti. Udah bagus. Kalau kita memakai TTF atau OTT, itu kan pasti ada rentang umur dari pemakaian karet gitu ya, segala macam. Itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau saya sendiri ya, masalah karet, saya nggak pernah beli roll sih, soalnya nggak tahu masanya kapan. Oh enggak, artinya gini Bang, pemakaian cepet. Karet yang biasa abang pakai, gitu kan, itu berapa kali sih setelah abang nembak nih latihan, itu berapa kali sih sebenarnya ganti karet itu sebenarnya? Nggak bisa ditentuin juga. Kadang pernah baru ganti, pakai udah nyampe 10 kali udah putus. Oh, oke. Nah itu kan jadi nggak tahu kita expirednya kapan. Kita nggak tahu kemungkinan pemakaian juga, yang kendala utama itu pemakaian. Apa nggak salah diiketan atau narik karetnya seperti itu? Oh enggak ya. Jadi udah semua prosedur dah kayak gitu dah. Ya, jadi memang
usia karet kita juga nggak tahu ya kan. Ya, itu juga bisa dijadikan triknya Bang Anang. Kalau menembak itu kan kadang-kadang kita gini Bang, saat kita menembak kita kan harus mempersiapkan nih, kan seperti itu. Nah, caranya mempersiapkan itu seperti apa? Jadi buat saat kita main jangan sampai kita udah tiba-tiba putus di jalan. Nih satu nih, ya. Buat semua, dan mungkin ini juga dari saya sendiri nih. Ya. Kita mungkin 1 minggu mau pertandingan, mungkin kita bisa mempersiapkan diri, main, cari benar-benar fokusnya kita, nggak usah malu kita latihan. Ya. Nah, kita latihan, udah mendekati hari H, mungkin besok pertandingan, hari terakhir latihan harus hari ini. Dari karet baru sudah kita pakai puluhan kali, mungkin 10 sampai 50-an kali lah, sampai benar-benar nemu titik bide, bisa kita rubah lagi, kita lepas semua karet. Karena karet baru ya. Oke. Itu bisa, soalnya kalau nggak dilepas, pernah ngalamin juga saya. Kendor sebelah, melar gitu. Melar sebelah. Ya. Itu ngaco. Tembakan kita jadi berubah total. Itu harus diikat ulang lagi. Bongkar semua, ikat ulang. Mungkin kita bisa nembak antara 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali buat percobaan titik mencari titik bidi. Titik bidi yang benar-benar kita yakin. Nah, simpen udah. Itu tipnya ya. Tipnya. Untuk yang berikutnya nih Bang Anang Neha ini dikenal sama penggiat ketapel bahwa Bang Anang Neha ini selalu menjuarai setiap event ketapel di Indonesia. Nah, ini Bang Anang Neha ini cara melatih mental Bang Anang nih di dalam turnamen itu biasanya beda-beda. Nah, ini Bang Anang sendiri supaya dia tetap konsisten nih, ya kan, stabil, itu seperti apa Bang? Paling susah itu sebenarnya. Itu paling susah? Paling susah itu mental. Satu, mental sebenarnya paling susah. Nah, itu kebanyakan orang mental yang paling susah. Karena setiap ketemu sama turnamen terus ketemu sama teman-teman itu udah pasti mental yang drop. Nah, ini Bang Anang Neha ini konsisten nih buat nyikapinya. Nah, untuk menyikapi seperti itu gimana Bang? Pertama, kita yakin dulu kemampuan kita, harus bisa. Target itu paling enggak kita harus bisa. Jangan kita takut sama yang lain. Itu lebih jago, jangan. Semua sama. Kita yakin bisa. Terus kita fokus aja sebenarnya itu sama target satu. Jangan berpikiran yang lain-lain. Satu target, titik bidit tadi di mana. Oke. Itu akan ngilangin semua suara. Tapi harus belajar dulu itu. Tentu pasti, dan berlatih, pasti berlatih dong. Pasti berlatih tiap hari. Itu udah nggak bisa dipungkiri karena setiap apapun olahraga, jenis olahraga itu pasti akan berhasil bila kita rajin berlatih. Betul gitu Bang Anang. Nah, Bang Anang, nanti kita coba praktekin ya di lapangan. Oke. Nanti kita bisa langsung bagaimana trik atau tipnya bermain di TTF dengan Bang. Oke, sahabat ngotakin, kita kembali di Anang Neha. Videonya kita sudah ada di latar nih, kita akan tutorial videonya TTF ya. Wah, ini cara menembak dan tekniknya dan juga bidikan supaya itu fokus dan konsisten ya. Nah, ini kita langsung aja tanya-tanya ke Bang Anang Neha. Ini gimana Bang nih untuk konsistennya seperti apa nih bidikannya? Kalau konsisten memang kita harus kebiasaan membidik juga, dengan terbiasa sama bidikan. Sama ketapel kita harus kita kuasain dulu. Oke. Ini dengan TTF kita biasa make banyak, mungkin orang yang juga make pisir. Cuman belum tentu di posisi pisir ini kita membidik karena postur orang berbeda. Oke, siap. Contohnya ini semua mbak bidikan di sini. Ini yang diambil tengah karet. Ini belum tentu ini perkenaan ini pas di sini. Belum tentu pas di pisir. Oke, siap. Bisa
kemungkinan nih di bawah visir, kemungkinan bisa di bawah sini, bisa di atas sini. Karena setiap orang berbeda cara membidik, cara megangnya udah berbeda. Oke. Ada yang bisa pas, ada yang bisa bawah di ngegantung berarti ya? ya ngegantung sedikit bisa. Oke, siap, siap. Nah, nanti kita coba langsung ke Oke. belakang. Kita praktekin coba dulu. untuk spinner 4 cm dengan jarak 10 meter Bang Anang Meha dengan TTF-nya. Oke, sahabat ngotak. Oke. Oke, jadi konsisten dari 6 amo kena semua ya, dari 6 amo kena semua. Itu Satu buat lihat alur peluru. jalannya peluru dulu, jalannya peluru dulu, di mana posisinya ke arah Ya, mana. baru kita menentukan Titik bidiknya. Iya. Oke. Jadi Terus cara berdiri juga harus diperhatikan. oh gitu ya, cara Iya, berdirinya. cara berdiri bisa lurus, tapi jangan terlalu lurus. Kadang susah juga orang megang, kadang tangan kita beda, kadang ada yang gini, Lebih ke depan, ada yang kadang ini. ada yang lurus. Ya. Oke, oke. Jadi kita kalau bisa mah agak di depanin dikit aja. Oh, posisi Sama target itu ada di sebelah depan kita, agak ke kanan ya? Iya, dikit aja. Oke. Ini buat kenyamanan kita membidik, terus posisi kaki juga harus agak renggang sedikit. ya renggang dikit. Kebanyakan orang kalau lagi kompetisi, kebanyakan sampai kaki katanya ada yang sampai gemeter. Oh, oke. Siap. Itu perlu harus kita itu tekniknya, injek. teknik Nah, awal kita ya. Yang kita utama buat adalah kuda-kuda. Kuda-kuda. Kuda-kuda, posisi kuda-kudanya. baru Kita baru. Nah, kita ini tadi spinner tunggal di 10 meter. Sekarang kita coba yang multi. Coba kita multi. Di multi ini ada paling kecil ini 2 cm ya? 2 cm. turutin aja coba ya. Nah, coba diurutkan dengan TTF-nya Anang Meha. Rombongan. Udah yang ketiga ini sudah kena jatuh, kita coba yang dua lagi yang paling kecil. Udah cukup ya. Oke, itu tadi di multi perkenaannya cukup konsisten juga dan tepat sasaran. Nah, ini ada lagi nggak kira-kira Bang Anang Meha selain yang tadi juga diinfokan sama Bang Meha bahwa itu permainan TTF itu seperti apa? Permainan TTF sebenarnya mengasihkan, dan itu banyak orang bilang ketapel paling mudah, tapi harus kita bisa naklukin dulu. Nah, siap. Jangan semua bilang mudah, tapi dilakuin nggak bisa, sama aja. Kita harus rajin latihan. Nah, itu. Gunakan waktu yang luang, Oke. kita buat latihan. Nah, jadi intinya adalah latihan
Latihan terus. Nah itulah sahabat ngotakin, kita sudah sama Neha di latar untuk nyoba TTF-nya dan ternyata akurat sekali. Mantap sekali, tetap di ngotakin. Jarak pemasangan. Harus lurus. Lurus. Jarak gede. Lepas ya? Enggak, lepas. Oke, tadi juga kita sudah melihat Bang Anang Neha bermain ketapel TTF-nya, memberikan tipsnya cara bermain. Ini kita tidak pungkiri bahwa Bang Anang Neha ini prestasinya banyak. Awalnya mungkin dari challenge atau dari event-event gitu kan. Nah, ini prestasi apa aja Bang yang pernah diraih Bang? Kalau di kompetisi sebenarnya di pertama kali ikut itu di Tangerang. Di Tangerang, daerah Tangerang ya, daerah Tangerang. Oke. 2020 kalau nggak salah. 2020. Oke, itu di event besar. Event besar itu. Nah, itu ada event-event besar lain nggak yang pernah diikutin yang pernah juara, Bang? Di Condet, habis itu Ada di Condet lah, di daerah Condet. Daerah Condet. Daerah Condet. Itu juara juga, Bang ya. Bawa 2 kategori. Wah, mantap. 2 kategori. Itu Mungkin kata keberuntungan kali ya. enggak juga kalau namanya penembak juara, terus di sini juara, di sini juara, itu bukan keberuntungan, Bang. Artinya itu adalah konsistensinya, Hasil latihannya tercapai. Ya. Gitu loh, Bang. Bener gak? Ya kan? Nah, ini prestasi-prestasi yang pernah Abang capai. Itu apa aja yang pernah didapat? Maksudnya didapat apa ini? Ya hadiahnya lah tentunya lah. Karena gini, kita tidak pungkiri bahwa setiap olahraga atau event ini ada hadiah yang menarik. Kita ikut, ada hadiah menarik nih, hadiahnya ini ya menarik. Nah ini apa yang pernah Bang raih? Udah pasti ada. Kita main di situ pasti ada. Itu namanya juara tuh pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin enggak dah. Ya. Ya sedikitnya bisa dah kita buat ini keluarga nah. Buat jajan anak. Berarti ada nilai rupiahnya, ada nilai plusnya dan juga bisa menghasilkan ya Bang ya untuk di ketapel ini. Iya. Jadi bukan hanya main ketapel main cuman lu apa sih ketapel gitu. Tapi begitu kita ikut kejuaraan ada hasilnya. Kan begitu betul. Nambah saudara itu yang paling penting kan. Dari prestasi-prestasi semua ini mungkin kan Bang Anang juga punya satu nih event yang sangat greget gitu loh. Wah, ini gila nih event ini. Wah, susah ngedapetinnya, tapi Bang Anang tetap konsisten menjadi juara. Nah, itu apa tuh? Kemarin belum lama. Oh gitu. Ini event turnamen open. Oh virtual open turnamennya NFZ sama OHM ya. OHM TV, oke itu gokil bener itu, walaupun virtual, cuman gregetnya bro. Tapi itu, ya gini, ini seru sebenarnya. Jadi semua penembak itu merasakan euforia dan merasakan rasa sebenarnya dia sendiri main, tapi begitu dia di hadapan kamera tuh gemetar itu merasakan nggak Bang Anang nih? Kalau puasa sendiri enggak. Karena konsisten. itu kehebatannya Anang Neha. Karena konsistensinya itu. Yang saya dapat malah kayak gini. Nah, gitu. Wawancara gini, gemeter saya malah. Kagak pernah saya. Ngopi dulu. Sebelum kita ngopi dulu. Jadi sambil kita santai, relax ya, Bang. Jadi memang gini, Bang. Ada prestasi yang diraih sama Bang Anang Neha dari kejuaraan dan sekarang juga Bang Anang sebagai maker pembuat ketapel, yaitu juga mungkin sudah
dikenal sama banyak orang gitu kan. Nah, ini mau diseriusin di brands-nya Bang Anang atau tetap menjadi penembak? Kalau di brand ya kita harus jalanin juga, tapi fokusnya penembak. Penembak ya? Penembak. Lebih asikan nembak apa asikan maker? Tantangan menembak. Lebih gokil. Nggak, itu lebih asikan maker apa lebih asikan shooter? Shooter. Lebih asik itu? Iya. Kalau jadi maker kan tetap aja Bang ada hasilnya kan Hasil, gitu. iya. Nah Itu gitu pasti. kan. Nah gitu. Mungkin diimbangin lah. keseimbangan lah ya, Iya. untuk maker tetap jalan, untuk jadi penembak di setiap event itu jalan. Jadi di klubnya Abang juga tetap konsisten gitu kan. Harus. Jadi penembak. Harapannya nih Bang Neha nih untuk di perketapelan di Indonesia nih, banyak yang sekarang orang pengennya, waduh ini ketapel kayaknya banyak orang yang bilang ketapel apa sih gini-gini, tapi banyak orang juga yang sudah main ketapel ini pengen punya harapan-harapan. Nah, dari Abang sendiri nih, harapannya apa sih sebenarnya? Harapan yang pasti ini. Ya. Kemungkinan buat semua penggiat ketapel ini. Oke. Ketapel masuk ke cabang olahraga Indonesia. Pasti, amin. Itu pasti tujuan semua pemain ketapel yang penggiat sekarang ini. Ya. Kalau bisa kemungkinan nih klub-klub lain juga ngadain mungkin kecil-kecilan, itu mungkin akan lebih naik lagi nanti. Oke. Itu saran. Jadi harapannya tetap seperti harapan para penggiat ketapel yang lainnya untuk ketapel ini menjadi sebuah cabang olahraga nasional di Indonesia. Nah itu mungkin nanti dirasakan sama penerus-penerusnya kita lah. Dia. Nah sekarang ini kan Bang Anang tetap menjadi shooter terbaik nih. Jangan terbaik lah. Masih sebagai ini apa namanya? Setiap event itu pasti ini anak Neha turun, ini anak Neha turun. Pasti gitu Bang. Bener. Ya jadi pesaing berat. Itu lebih bagus Bang. Itu lebih bagus karena mereka akan berlatih dan berlatih. Iya, itu lebih bagus itu kayaknya. Kan gitu bener jawabannya. Oke, nah yang terakhir Bang, harapannya nih Bang Anang Neha untuk ngotakin di acara kita kali ini nih, harapannya apa nih? Ngotakin ngobrol seputar ketapel Ya, di Indonesia. Itu maju terus aja dah pokoknya. Maju terus sampai tembus semua. Jadi kalau harapan Bang Anang Neha ngotakin ini maju dan bisa terus menjadi salah satu channel yang mensupport ketapel itu di Indonesia. Di Indonesia pastinya. Oke, terima kasih. Nanti internasional pastinya. Amin. Mudah-mudahan Bang Anang. Itu support dari teman-teman ketapel juga, sama dari Bang Anang Neha juga. Oke, Bang Anang Neha, terima kasih atas waktunya bisa hadir di Ngotakin kali ini. Mudah-mudahan tetap berprestasi dan tetap menjaga konsistensi. Amin. Terima kasih. Oke, begitu aja ngobrol-ngobrol kita sama shooter juga maker di Indonesia, Bang Anang Neha. Tetap stay tune di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri, bicarakan tentang Indonesia.